Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Juliana Vidya Pangestu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD untuk mata kuliah Bisnis Intelijen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan peran bisnis intelijen dalam mengidentifikasi peluang bisnis UMKM di era digital dengan studi kasus Kopi Tuku. Nah, yang seperti kita ketahui ya, Kopi Tuku merupakan salah satu UMKM yang sukses dalam industri minuman kopi di Indonesia dan didirikan pertama kali di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kopi Tuku dikenal luas berkat konsep kopi untuk semua kalangan yang menekankan kualitas, harga terjangkau, dan cita rasa lokal. Nah, kesuksesan Kopi Tuku tidak hanya terjadi karena faktor kebetulan atau keberuntungan, tapi di balik keberhasilannya tersebut terdapat strategi bisnis yang cermat dan pendekatan yang berbasis data yang efektif termasuk penggunaan bisnis intelijen. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana data sederhana dapat menjadi sumber strategi bisnis yang tepat sasaran serta bagaimana proses bisnis intelijen bisa membantu Kopi Tuku membuat keputusan yang lebih cermat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oke, next. Yang pertama, kita perlu mengetahui tantangan apa dan kebutuhan bisnis apa terkait dengan data keputusan. Yang pertama adalah keterbatasan dalam menganalisis pola penjualan antar gerai. Karena Kopi Tuku memiliki banyak gerai yang tersebar di wilayah Jabodetabek, nah setiap gerai memiliki karakteristik pelanggan dan performa penjualan yang berbeda-beda. Sehingga seringkali kesulitan menemukan gerai mana yang benar-benar efisien dan mana yang butuh strategi promosi tambahan atau bahkan perlu penyesuaian operasional. Sehingga perlu diadakannya sistem dashboard yang mampu membandingkan performa antar gerai secara visual dan real time. Lalu yang kedua adalah kesulitan merespon perubahan tren konsumen secara cepat. Nah, ini disebabkan karena mungkin tidak ada sistem yang mengolah ulasan pelanggan, feedback, media sosial, dan data penjualan terbaru secara terpusat untuk mendeteksi tren tersebut, sehingga memang dibutuhkan analisis sentimen dari sosial media dan dari review online untuk merespon tren pasar secara proaktif. Kemudian tantangan yang ketiga adalah pengelolaan bahan baku. Dengan volume pembelian harian yang cukup tinggi, pengelolaan stok bahan baku seperti kopi, susu, gula itu sangat menjadi krusial ya. Seringkali mungkin terjadi kelebihan stok di satu cabang, namun kekurangan di cabang lain. Nah, perlu peran bisnis intelijen nih untuk memprediksi bagaimana permintaan berdasarkan data historis dan pola penjualan untuk manajemen inventory yang lebih akurat. Lalu intuisi dalam pengambilan keputusan strategis dapat dilihat dari keputusan soal ekspansi gerai ya. Karena yang baru-baru ini Kopi Tuku sudah membuka cabang di Seoul, Korea. Lalu nextnya saya akan memaparkan konsep apa yang digunakan, tools yang digunakan, hingga jenis data dalam bisnis intelijen. Nah, yang pertama konsep. Jadi ada beberapa konsep. Yang pertama adalah data collection atau pengumpulan data. Jadi data yang dikumpulkan adalah data penjualan harian, ulasan pelanggan, dan tren di media sosial. Nah, data ini mencakup transaksi, produk yang dibeli, jumlah pembelian, dan lokasi konsumen. Kemudian yang kedua adalah data integrasi data. Kemudian yang ketiga adalah analisis data untuk menganalisis tren produk yang terlaris, misalnya es kopi susu tetangga di jam-jam sibuk penjualan. Lalu analitik prediktif. Dan yang terakhir adalah visualisasi data. Nah, hasil-hasil analisis tersebut yang ditampilkan dalam bentuk grafis dan dashboard interaktif ini dapat mempermudah pemilik usaha dalam memahami situasi tanpa harus membaca tabel yang mentah. Baiklah, slide selanjutnya adalah tools bisnis intelijen yang digunakan. Nah, secara umum UMKM biasanya menggunakan yang pertama point of sales atau POS digital adalah sistem kasir digital untuk mencatat
seluruh transaksi penjualan secara otomatis dan real time. Nah, data yang dikumpulkan melalui pos ini mencakup informasi produk yang dibeli, jumlah transaksi, metode pembayaran, dan waktu pembelian. Nah, informasi tersebut menjadi sumber data primer dalam proses analisis penjualan dan perilaku konsumen. Nah, kemudian setelah data dikumpulkan dari sistem POS, tools berikutnya adalah Google Sheet atau Microsoft Excel. Dengan pemanfaatan spreadsheet sederhana untuk mengelola data mentah, fungsi ini digunakan juga untuk menyusun laporan, melakukan perhitungan tren penjualan, menghitung margin keuntungan, serta membuat rekap stok bahan baku. Tools ini memang sangat fleksibel ya dan cocok untuk UMKM karena tidak memerlukan biaya langganan tambahan. Selanjutnya Google Data Studio atau Microsoft Power Business Intelligence, Instagram Insight. Lalu yang terakhir adalah dashboard mitra platform digital, bisa GoFood, GrabFood, atau Shopee Food. Nah, melalui dashboard yang disediakan oleh masing-masing platform, Koptuku juga dapat memantau nih volume pemesanan, rating pelanggan, waktu pengantaran, serta performa menu tertentu. Nah, dengan memanfaatkan berbagai tools sederhana namun fungsional ini, Kopi Tuku sudah berhasil menjalankan prinsip bisnis intelijen secara praktis dan efisien. Pemanfaatan alat-alat tersebut mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data yang nyata. Lalu selanjutnya adalah, jenis data apa aja sih yang digunakan dalam praktis bisnis intelijen? Nah, yang pertama data penjualan harian. Data ini bisa berasal dari sistem kasir digital yang tadi sudah dijelaskan, point of sale. Nah, informasi ini mencakup jumlah produk yang terjual, jenis menu yang paling laku, waktu transaksi dari hari dan jam, kemudian metode pembayaran yang digunakan. Itu menjadi jenis-jenis data yang digunakan dalam praktek bisnis intelligence ya. Nah, yang kedua adalah data perilaku dan preferensi konsumen. Lalu data inventory, data bahan baku ya. Ini mencakup jumlah bahan baku yang masuk dan keluar, sisa stok harian atau mingguan, estimasi kebutuhan bahan baku per menu. Nah, selanjutnya data performa gerai, karena setiap cabang menghasilkan data operasional yang berbeda-beda dari total penjualan per cabang. Nah, yang terakhir adalah data feedback dan kepuasan pelanggan. Data ini diperoleh dari survei pelanggan secara online, pesan masuk melalui sosial media. Nah, kemudian nextnya adalah ini adalah salah satu contoh data feedback dari e-commerce, Shopee Food, dan GrabFood. Nah, karena dapat kita simpulkan juga nih bahwa yang sebelumnya sudah kita bahas dari konsep, tools, hingga jenis data yang digunakan bisnis intelijen, itu dapat diterapkan untuk memperoleh sasaran strategis dan rekomendasi strategis yang tepat sasaran. Nah, berdasarkan hasil analisis data sederhana yang dimiliki oleh UMKM, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan bisnis intelijen sangat membantu dalam menyusun arah kebijakan bisnis yang lebih tepat sasaran. Nah, beberapa sasaran strategis utama yang dapat dicapai melalui pengolahan data yang efektif antara lain yang pertama meningkatkan penjualan harian, kemudian mengurangi pemborosan bahan baku, hingga menjaga loyalitas pelanggan. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, rekomendasi strategis yang dapat diterapkan antara lain yang pertama, memfokuskan promosi pada menu yang paling diminati di tiap lokasi dan jam sibuk, hingga membangun program loyalitas yang terintegrasi dengan layanan pemesanan daring. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Dapat disimpulkan bahwa penerapan bisnis intelijen secara sederhana dan konseptual, UMKM seperti Kopi Tuku tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan pasar digital, namun juga dapat berkembang secara lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.